Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dalam sabda dan doa malam Selasa 19 Oktober 2021 di Jemaat Karambe. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian dengan lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini, kami bersyukur di hari ini Tuhan, hari yang Tuhan ciptakan untuk kami semua. Kami boleh menikmatinya Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyertai dan membimbing kami sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami rindu bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau membimbing dan mengarahkan kami. Karena pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami semua, supaya firman-Mu pada hari ini boleh mengambil bahagian di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah aku dengarkan segala perintahmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kau ambil? Keledai siapakah yang telah kau ambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepadamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi ketika kamu terlihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang pun raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintahkan kamu untuk mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan
di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, merefleksikannya dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25, disorot dalam satu tema, dicintai karena adil dan jujur. Dicintai karena adil dan jujur. Batu ya kelan bahasa Toraya nakua, dikamali belanna kamalamburanna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, serah terima jabatan menjadi suatu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika orang yang akan digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang. Mereka semua tentu bersedih karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan pemimpin tersebut. Hal tersebut terjadi pula pada momen saat Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi oleh karena umat Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih pada raja. Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga menjadikan suasana haru tidak terhindarkan. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta seorang raja. Padahal mereka tahu bahwa selama Samuel memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka.
tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak, dan selalu bertindak adil dalam keputusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah, agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan mereka bahwa hanya dengan takut akan Tuhanlah maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua adalah pemimpin, baik bagi diri kita, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor, dan di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat orang-orang mencintai dan mengasihinya. Marilah kita mengangkat satu tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan Tuhan dan keadilan dan kejujuran. Haleluya. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dengan mendengarkan sebuah pujian sebagai berikut. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sepanjang hari ini. Kita mendukung saudara-saudara kekasih kita yang dalam keadaan sakit. Di sini ada Nenek Kevin, Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski Batan, Nenek Eva, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati,
Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Dodo, Nenek Bagas, Nenek Rizka, Nenek Adri, Nenek Ines, Bapak Samuel Lame Taruk, Ibu Berta, Nenek Ferdi di Laabo, Nenek Calvin di Pongtiku, Bapak Samuel B. Palamba di Makassar, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda Marampa, Chelsea Pamasi di Laki Padada, Mama Tari, kemudian yang berulang tahun di tanggal 19 Oktober 2021, Ibu Yuliana Rantesebo. Kemudian kita juga mendukung di dalam doa Bapak Ayub Pairunan, bersyukur atas kesehatan yang dialami keluarga, berdoa untuk Papa Mama Randy dalam usaha dan pekerjaan setiap hari, berdoa untuk Randy dan Reza di kota Tangerang Selatan, berdoa untuk Misael Denny Pairunan di Belanda, berdoa untuk saudara-saudara dan keluarga dimanapun mereka berada. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami boleh menikmatinya bersama dengan keluarga kami. Dalam persekutuan ibadah melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ya Tuhan, kami bersyukur memberi kesempatan kepada kami bersekutu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau senantiasa mengasihi dan menolong kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Selaku orang tua di tengah-tengah keluarga, selaku anak-anak, Kau memberkati kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, memberikan kami kekuatan kesehatan yang cukup, sehingga kami boleh mampu sehat dan kuat, mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami. Pun kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara merendah masa depan mereka, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Mari Tuhan Engkau memberikan waktu yang terbaik bagi anak-anak kami. Dipergunakanlah waktu itu untuk belajar dengan baik. Semoga pada masa-masa yang akan datang, anak-anak kami ini boleh berhasil meraih cita-cita mereka. Ya Bapa di surga, kami mendukung saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Yang kami sudah sebutkan namanya Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Adapun saudara-saudara kekasih yang juga berobat jalan pada saat ini, mari dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau memberkati mereka, memperlengkapi mereka dengan kekuatan iman, memberkati setiap tenaga medis yang menangani, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi baik siang maupun malam, sehingga mereka Tuhan senantiasa dipulihkan, dikuatkan kembali dari sakit penyakit yang dialami pada saat ini. Bersyukur bersama dengan Ibu kekasih Yuliana Rantesebo yang mengalami pertambahan usia pada hari ini. Dalamnya Tuhan kami bersyukur oleh karena Engkau menyatakan kasih-Mu kepada Ibu kekasih kami Yuliana Rantesebo. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Ayub Pairunan, bersyukur atas kesehatan yang dialami di tengah-tengah keluarga. Berdoa untuk Bapak Mama Randy dalam usaha dan pekerjaan setiap hari, di dalam menjalani tugas yang Tuhan berikan. Melalui pekerjaan ini Tuhan, mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Berdoa untuk Randy dan Reza di kota Tangerang Selatan. Juga berdoa untuk Misael Denny Pairunan di Belanda. Berdoa untuk saudara-saudara dan keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, mengasihani kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Inilah doa syukur kami pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini.
Terima kasih atas kerjasama kita yang baik di dalam mengikuti ibadah melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Salam sehat.